Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita takut sekali kalau seandainya para remaja putri ini pada suatu saat nanti ketika berumah tangga mereka kekurangan energi kronik. Iya, SMP Negeri 3 Bogor merupakan sebuah sekolah kirap ya, menjadi tunggu sekolah kirap bergerak sampai akhir. ya. Moga-moga tidak sampai maghrib. Iya, SMP Negeri 3. Selamat pagi dari Jalan Limbawalio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sukseskan aksi bergizi dengan melibatkan remaja putri guna mencegah stunting. Sebanyak 191 barisan pelajar sekota Bau-Bau serta Sivitas Akademika memeriahkan hari kedua pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 13 Agustus 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Cegah resiko stunting, pemerintah Kabupaten Buton Selatan sukseskan aksi bergizi dengan melibatkan remaja putri. Selengkapnya dilaporkan reporter Hairul Mulku. Kita takut sekali kalau seandainya para remaja putri ini pada suatu saat nanti ketika berumah tangga mereka kekurangan energi kronik seperti itu. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan ikut menggelar aksi bergizi yang dilaunching secara serentak di seluruh Indonesia dan diikuti secara daring oleh sejumlah daerah pada Senin pagi. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sendiri memilih SMA Negeri 1 Batauga sebagai lokus penyelenggaraan kegiatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, Dedi Hasriadi, mengatakan kegiatan peluncuran aksi gizi ini diawali dengan olahraga bersama, kemudian sarapan pagi bersama, dilanjutkan dengan pemberian pil penambah darah bagi remaja putri, dan dilanjutkan dengan edukasi kesehatan gizi remaja. Kami berharap bahwa setiap anak-anak yang sudah menstruasi di Kabupaten Buton Selatan itu wajib diberikan tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini sangat baik sekali untuk anak-anak ke depannya. Maka istilahnya siap nanti ketika berumah tangga tidak kekurangan gizi. Kita takut sekali kalau seandainya para remaja putri ini pada suatu saat nanti ketika berumah tangga mereka kekurangan energi kronik seperti itu. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, lanjut Dedi Hasriadi, bertekad mewujudkan kesehatan yang paripurna bagi remaja putri. Menghadapi masa depannya, remaja putri harus benar-benar siap menjadi calon ibu yang sehat agar kelak akan melahirkan generasi yang sehat pula yang terhindar dari potensi stunting. Aksi bergizi yang menggandeng gerakan sekolah sehat ini juga diharapkan mampu mewujudkan sehat bergizi, sehat fisik, sehat jiwa, sehat lingkungan, dan sehat imunisasi. Inilah yang tujuan paling utama dalam gerakan sekolah sehat secara nasional serentak di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, ayo sukseskan aksi bergizi, kolaborasi dengan gerakan sekolah sehat di seluruh Indonesia. Gerakan aksi bergizi serentak akan berlangsung selama 1 bulan, dimulai dari 12 Agustus sampai 12 September 2024. Para siswa diharapkan selalu membawa bekal sarapan sehat setiap hari, karena selain membuat glowing sehat, juga dipastikan akan terhindar dari lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sebanyak 191 barisan pelajar sekota Bau-Bau serta Sivitas Akademika meriahkan hari kedua pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Selengkapnya mengenal tersebut dilaporkan reporter Waode Nurliani. Iya, SMP Negeri 3 Bogor merupakan sebuah sekolah Kirap ya, menjadi tunggu sekolah kirap bergerak sampai akhir. ya. Moga-moga tidak sampai maghrib. Semarak Lomba Gerak Jalan Indah GJI tingkat Kota Bau-Bau menyambut peringatan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 memasuki hari kedua masih berlangsung meriah. Peserta gerak jalan hari kedua diikuti barisan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga Sivitas Akademika. Total ada 191 regu berseragam sekolah, jumlah ini lebih banyak dibandingkan hari pertama 117 barisan.
Seluruh peserta lomba gerak jalan ini melewati rute cukup panjang seperti tahun-tahun sebelumnya. Para peserta mulai start dari depan Man Bau-Bau, melewati Tugu Kirap, Jembatan Gantung, selanjutnya kawasan pertokoan Jalan Yosudarso, Pantai Kamali, Lapas Kelas 2A Bau-Bau, dan terakhir di panggung penghormat di belakang rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau. Meskipun di bawah terik matahari, animo masyarakat menyaksikan lomba tahunan di momen 17-an ini begitu luar biasa. Nampak warga padat merayap dan berhimpit-himpitan di titik variasi barisan untuk menyaksikan keserasian tiap regu serta tampilan variasi barisan setiap utusan sekolah. Kepadatan juga nampak di tribun penghormatan mendekati garis finish, tepat di belakang rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau. Histeris penonton sesekali menambah semangat para peserta gerak jalan yang tampil memukau para dewan juri dan sejumlah pejabat di panggung penghormatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengatakan, total barisan yang telah terdaftar untuk lomba gerak jalan indah selama 3 hari ini sejumlah 465 regu. Bedanya, kata Eko, tahun ini pemerintah membatasi durasi variasi barisan setiap peserta maksimal 2,5 menit. Hal tersebut untuk mengantisipasi penuntasan barisan selesai tidak sampai waktu maghrib. Iya, terima kasih. Hari ini adalah hari kedua gerak jalan indah dari 3 hari yang kita rencanakan. Alhamdulillah hari ini pesertanya di hari kedua adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga sivitas akademika. Alhamdulillah terpantau dari form pendaftaran yang jumlah awal kita 183, hari ini sudah sampai ke 191. Lanjut Eko, penampilan hari ketiga akan diikuti barisan dari umum, Karang Taruna, organisasi pemuda dan kemasyarakatan, serta barisan dari masyarakat lainnya. Total barisan yang telah terdaftar di hari ketiga yang merupakan hari pamungkas ini sejumlah 157 regu. Sementara itu lomba gerak jalan berlangsung selama 3 hari sejak 12 hingga 13 Agustus 2024. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau menjalin kerjasama dengan PT Pelni untuk membantu memasarkan produk pelaku UMKM. Ini dilakukan karena pemasaran menjadi salah satu masalah besar bagi para pelaku UMKM di Kota Bau-Bau. Selengkapnya mengenal tersebut dilaporkan reporter Afriansyah. Alhamdulillah PT Pelni kemarin sudah melakukan MOU dengan pemerintah Kota Bau-Bau untuk menindaklanjuti. Pemerintah Kota Pemkot Bau-Bau menjalin kerjasama dengan PT Pelni cabang Bau-Bau untuk membantu memasarkan produk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di daerah eks Pusat Kesultanan Buton ini. Sebab pemasaran menjadi salah satu masalah besar bagi pelaku UMKM di Bau-Bau dalam mengembangkan skala bisnisnya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Bau-Bau, Sormawati mengatakan, selain bekerja sama dengan retail modern dalam membantu memasarkan produk UMKM, pihaknya menjajaki kerjasama dengan PT Pelni. Sebab, lanjut Sormawati, kapal Pelni yang menyinggahi pelabuhan Bau-Bau sebanyak 10 armada dengan total kunjungan kurang lebih 42 kali dalam sebulan. Dari data itu menurutnya sangat menjanjikan untuk meningkatkan pemasaran produk pelaku UMKM. Alhamdulillah PT Pelni kemarin sudah melakukan MOU dengan pemerintah Kota Bau-Bau untuk menindaklanjuti terkait pemasaran produk yang ada di Kota Bau-Bau. Menindaklanjuti kerjasama tersebut, kata Sormawati, saat ini pihaknya sedang membahas teknis agar pelaku UMKM bisa memasarkan produknya di kapal perusahaan milik negara itu. Kita tinggal bagaimana membicarakan teknisnya dan bagaimana produk-produk UMKM kita itu layak untuk bersaing dengan UMKM lainnya yang ada atau mungkin yang masuk di kapal Pelni tersebut. Keseriusan DPM PTSP Bau-Bau membantu menggerakkan pelaku usaha kecil dan menengah agar semakin berkembang bukan tanpa alasan, sebab menjadi salah satu penyumbang terbesar pencapaian nilai realisasi investasi Bau-Bau. Pada tahun 2023 lalu, sektor usaha kecil dan menengah di Bau-Bau mampu mencatatkan nilai realisasi investasi kurang lebih 49 miliar rupiah. Sementara hingga Juli 2024, usaha kecil dan menengah telah menyumbang 26,71 miliar rupiah, lebih besar dibanding sektor non-usaha kecil dan menengah yang mana baru sebesar 16,1 miliar rupiah.
Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. PJ Bupati Buton Laharuna dan rombongan melakukan gerakan massal penanaman hortikultural seperti cabai, tomat, bawang merah, dan sayuran lainnya di Balai Penyuluhan Pertanian BPP Siontapina, Desa Walompo, Kecamatan Siontapina. Gerakan massal penanaman aneka hortikultura itu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi di wilayah Kabupaten Buton. PJ Bupati Buton menekankan pentingnya peran sektor pertanian, khususnya hortikultura, dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan gerakan massal penanaman cabai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan petani dan mendorong ekspor komoditas hortikultural dari Kabupaten Buton. PJ Bupati berharap kegiatan itu mampu meningkatkan produksi hortikultura di Kabupaten Buton karena permintaan yang terus meningkat baik di pasar lokal maupun nasional. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sukseskan aksi bergizi dengan melibatkan remaja putri guna cegah stunting. Sebanyak 191 barisan pelajar sekota Bau-Bau serta sivitas akademika meriahkan hari kedua pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah. Kami harap Anda tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Warta di Lintas Kepton pagi ini. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.